Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran ketiga. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Langsung saja mari kita mulai ya. Masih ingatkah kamu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, yang pertama yaitu hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Nah, ketika individu tersebut memiliki tanggung jawab yang baik, maka individu tersebut mempunyai karakter. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Seseorang individu mempunyai tanggung jawab, di antaranya yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Nah, sekarang perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Apa ya arti dari kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, pelayanan jasa. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan, yaitu bercocok tanam dan menanam hasil dari pertanian dan perkebunan seperti padi dan jagung, dan hasil dari perkebunan yaitu kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil seperti di masyarakat ataupun skala besar seperti di lembaga-lembaga. Selanjutnya yaitu perikanan. Perikanan adalah pembudidayaan ikan, baik ikan air tawar dan ikan air laut. Nah, ini adalah contoh budidaya ikan di air tawar. Contohnya seperti ikan mas, ikan mujair, dan ikan gurame. Dan ini adalah budidaya ikan di air laut. Contohnya adalah seperti udang dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contoh barang tambang yaitu batu bara, emas, perak, nikel, minyak bumi, dan masih banyak lainnya.
Berikut adalah contohnya. Yang sebelah kiri adalah contoh pertambangan batu bara. Dan sebelah kanan adalah contoh tambang minyak bumi. Dan selanjutnya yaitu kehutanan. Untuk meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti pohon jati dan pohon mahoni. Dulu hutan Indonesia lebat dan hijau, namun banyak orang-orang yang memanfaatkan hutan dan tidak bertanggung jawab, sehingga kondisi hutan Indonesia jadi seperti ini. Kawasan hutan perlu dihijaukan kembali, agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, maka hasil hutan kembali melimpah. Kemudian adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Kemudian yaitu ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama yaitu contoh perindustrian sepatu, dan yang kedua yaitu ada perindustrian kertas, dan yang paling kanan ada contoh perindustrian bahan tekstil atau pakaian. Cukup sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.